Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita masih membahas tentang soal UTBK tahun 2024 yang berkaitan dengan penalaran umum. Adapun soal kali ini merupakan bagian 1. Nah, di sini kita menyediakan soal UTBK terbaru. Contoh soal ini insya Allah akan keluar pada tes UTBK tahun 2024. Oke, langsung saja kita mulai baca soalnya. Untuk bagian yang pertama, perhatikan teks berikut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa subsidi pembelian kendaraan listrik baik untuk mobil ataupun motor yang akan mulai diterapkan tahun 2023 mendatang, pemerintah memberikan subsidi sebagai upaya merangsang daya beli masyarakat Indonesia ke kendaraan elektrifikasi yang ramah lingkungan sembari mencapai target RI menuju zero emission pada tahun 2060 mendatang. Luhut juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan skema pemberian subsidi sekitar 6,5 juta rupiah. Adapun yang menjadi pertanyaannya ialah pernyataan yang memperlemah argumen Luhut Binsar Panjaitan ini adalah A. Pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik akan dimulai pada akhir tahun 2023. B. Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum belum merata di Indonesia. C. Pemerintah menargetkan Indonesia akan bebas emisi di tahun 2060 mendatang. D. Subsidi yang diberikan pemerintah dapat merangsang daya beli masyarakat. E. Penggunaan kendaraan listrik akan memiliki dampak positif dan negatif. Jadi dapat kita pahami bahwa kata kunci dari soal ini adalah pernyataan yang memperlemah argumen Luhut, di mana pada teks di atas sudah dijelaskan bahwa akan diterapkan kendaraan listrik, atau baik itu mobil atau motor, mulai dari tahun 2023. Untuk bagian A dapat kita bahas soalnya bahwa pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik akan mulai pada akhir tahun 2023. Yang A ini jelas sekali bahwa bukan merupakan pernyataan yang memperlemah argumen dari Luhut. Yang B, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum belum merata di Indonesia. Untuk yang B sangat mendukung. Namun kita pastikan dulu untuk yang C, D, dan E. Yang C-nya, pemerintah menargetkan Indonesia akan bebas emisi di tahun 2060 mendatang. Ini bukan merupakan pernyataan yang memperlemah argumen Luhut. Yang D, subsidi yang diberikan pemerintah dapat merangsang daya beli masyarakat. Ini juga sama. Kemudian yang E, penggunaan kendaraan listrik akan memiliki dampak positif dan negatif. Nah, ini juga tidak jauh berbeda bahwa di E ini juga menjelaskan tentang dampak positif dan negatif, artinya ada hal baik dan juga ada yang buruk, sehingga bukan merupakan argumen yang dapat memperlemah dari pernyataan si Luhut Binsar ini. Oke, untuk jawaban pertanyaan nomor 1 ini yang paling tepatnya adalah B ya, yakni pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum belum merata di Indonesia, sehingga untuk kendaraan listrik baik itu mobil ataupun motor belum bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia meskipun ada subsidi yang diberikan sebesar 6,5 juta rupiah. Jadi ini jelas sekali bahwa pernyataan yang B ini dapat memperlemah argumen Luhut Binsar Panjaitan ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Peneliti A menyatakan bahwa tanaman X mengalami evolusi karena lingkungannya yang bersifat ekstrim. Selanjutnya, peneliti B menyatakan bahwa tanaman X tidak memiliki zat hijau daun sehingga mengalami evolusi. Jadi, hasil penelitian terbaru menyatakan bahwa tanaman X mengalami evolusi karena beradaptasi dengan habitatnya. Adapun yang jadi pertanyaannya ialah tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke, ini jawaban pilihannya. Untuk yang pertama, hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan peneliti A. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Kita lihat dulu kata kunci dari teks di atas bahwa
sebuah tanaman yang mana tidak disebutkan jenis tanaman apa memiliki evolusi terhadap lingkungan, dan kedua peneliti yakni A dan B sama-sama menyatakan argumen tersebut namun dengan cara yang berbeda. Adapun di paragraf terakhir ini dijelaskan bahwa penelitian terbaru di mana tanaman ini mengalami evolusi karena beradaptasi dengan habitatnya. Sehingga untuk jawaban nomor 1 ini, bahwa penelitian terbaru memperkuat pernyataan si A, ini bisa kita katakan benar karena tanaman X mengalami evolusi karena lingkungannya yang bersifat ekstrim. Kemudian didukung hal ini karena tanaman ini beradaptasi dengan lingkungannya, jadi sama-sama mendukung pernyataan di atas dengan diminta ada yang dijelaskan pada nomor 1 ini. Jadi dapat kita conteng benar. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan peneliti B. Hal ini sebenarnya beda-beda tipis juga, namun jika kita lihat dari segi pernyataan penelitian terbaru yang mengatakan bahwa tanaman ini evolusi karena beradaptasi, sementara si B mengatakan bahwa tanaman X ini tidak memiliki zat hijau sehingga sudah karakter dari tanaman tersebut. Jadi dapat kita katakan bahwa jawaban untuk nomor 2 ini adalah salah. Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian terbaru memperlemah pernyataan penelitian si A. Ini berlawanan dengan nomor 1 ini, sehingga jelas sekali kita palang aja salah. Selanjutnya yang 4, hasil penelitian terbaru memperlemah pernyataan peneliti si B. Hal ini tidak juga karena si B juga mengatakan bahwa tanaman tersebut mengalami evolusi. Pernyataan yang berbeda antara penelitian terbaru dengan yang si B. Jadi jawabannya dapat kita katakan salah ataupun dapat kita pilih kolom yang sebelah sini yakni salah. Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 ini bahwa untuk nomor 1 hasil penelitian terbaru memperkuat pernyataan penelitian si B benar, sementara nomor 2, 3, dan 4 adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, perhatikan teks berikut. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suhu suatu tempat, salah satunya adalah ketinggian. Makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Jadi yang menjadi pertanyaannya ialah pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat adalah A. Kebanyakan orang di pegunungan tidak membutuhkan jaket. B. Angin bertiup sangat kencang di wilayah-wilayah dataran tinggi. C. Ada daerah yang diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan. D. Banyak pendaki gunung yang menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah gunung. E. Banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Jadi sebelum kita menjawab soalnya, kita pahami dulu kata kunci dari soal ini, yakni di mana pertanyaannya ialah pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat. Di sini untuk yang A-nya, kebanyakan orang di pegunungan membutuhkan jaket. Hal ini jelas sekali salah karena sudah dijelaskan di atas bahwa suhunya akan semakin dingin pada tempat tersebut. Jadi ini berbeda dengan pernyataan di atas. Dan juga pertanyaan nomor 3. Selanjutnya yang B, angin bertiup dengan sangat kencang di wilayah-wilayah dataran tinggi karena bukan faktor dari angin kencang yang menyebabkan dinginnya tempat tersebut. Selanjutnya yang C, ada daerah yang diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan. Hal ini juga kurang tepat. Rata-rata untuk daerah ketinggian memiliki hawa yang sangat dingin. Jadi kalau misalnya pernyataan ini ada daerah diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan, mana bisa kita pahami bahwa ada daerah yang tidak memiliki hawa dingin meskipun di tempat ketinggian. Jadi hal ini jelas berbeda sekali dengan pernyataan teks di atas. Hingga ini juga kita palang. D. Banyak pendaki gunung yang menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah gunung. Faktor ini juga benar karena namanya tempat dingin, otomatis pendaki gunung akan menggunakan jaket. Namun, kita lihat dulu yang E, mana yang paling tepat antara D dan E ini.
Banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Dari D dan E ini sama-sama mendukung dari pertanyaan nomor 3 ini. Namun kita harus memilih salah satu dari kedua ini, apakah yang D atau yang E. Dapat kita lihat bahwa banyak pendaki yang menggunakan jaket. Ini bukan saja pendaki yang menggunakan jaket, namun penduduk di dataran tinggi tersebut juga akan menggunakan jaket untuk suhu yang dingin. Hingga argumen ini kita palang. Untuk yang E, banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Untuk yang E ini merupakan pernyataan yang paling mendukung dari pertanyaan nomor 3, sehingga dari A sampai E yang paling tepatnya jawabannya adalah E. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 4. Perhatikan teks berikut. Dilansir dari MPR, virus corona SARS-CoV-2, varian Omicron dan Delta sama-sama penyebab COVID-19. Peneliti menunjukkan bahwa COVID-19 varian Delta 2 kali lebih menular apabila dibandingkan dengan variasi sebelumnya. Selain itu, COVID-19 varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang parah dibandingkan dengan varian sebelumnya apabila menyerang penderita yang belum divaksinasi. Menurut WHO, COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan dengan varian lain termasuk Delta. Di beberapa kasus, COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah, terutama pada penderita yang sudah divaksinasi, usia muda, dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Adapun pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang paling menjelaskan perbedaan yang disebutkan pada teks di atas adalah A. COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah. B. COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan varian Delta. C. Virus corona SARS-CoV-2, varian Omicron dan Delta sama-sama penyebab COVID-19. D. Penderita COVID-19 yang sudah divaksin tidak menunjukkan gejala yang parah. E. Penderita COVID-19 yang memiliki penyakit penyerta menunjukkan gejala yang ringan. Jadi, pernyataan berikut yang paling menjelaskan perbedaan pada teks di atas adalah B, di mana COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan varian Delta. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 5. Teks berikut. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah penyerap karbon dioksida serta melepaskan oksigen. Hewan juga membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Herbivore seperti sapi, kuda, gajah, rusa, jerapah, dan panda menggantungkan hidupnya pada tumbuhan. Manusia juga memerlukan sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan dari beberapa jenis tumbuhan agar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Hanya itu, tumbuhan yang diolah menjadi kompos bisa menyuburkan tanah, sementara sisa tumbuhan yang telah lapuk di atas tanah dapat dimanfaatkan cacing sebagai sumber makanan. Adapun yang menjadi pertanyaannya ialah pernyataan berikut yang didukung oleh teks di atas adalah A. Makhluk hidup tidak akan bisa hidup di bumi apabila tidak ada tumbuhan. B. Tumbuhan menghasilkan karbon dioksida yang paling penting untuk makhluk hidup. C. Tumbuhan selalu menggantungkan hidupnya pada manusia dan juga hewan. D. Manusia dan hewan merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar di bumi. E. Tumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, sebelum kita menjawab dari jawaban pertanyaan menjawabnya, jadi kita pahami dulu bahwa di sini yang menjadi topik utama adalah tumbuhan yang mana sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan hidup manusia, hewan, maupun dalam menghasilkan oksigen dan dioksida. Jadi, hal yang ditanyakan pada pertanyaan ini adalah pernyataan berikut yang didukung oleh teks di atas. Tumbuhan tidak hanya menghasilkan karbon dioksida, melepaskan oksigen, kemudian juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sayur dan buah-buahan, dan juga menjadi makanan untuk binatang seperti sapi, kuda, gajah, dan lainnya. Sehingga hal ini yang paling tepatnya untuk jawaban nomor 5-nya adalah A, di mana makhluk hidup tidak akan bisa hidup di bumi apabila tidak ada tumbuhan.
Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Semoga mudah dimengerti dan semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang akan mengikuti tes UTBK. Dan doa dari saya semoga lancar dan juga lulus dan dapat masuk pada universitas yang diinginkan. Amin. Oh ya, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.